Puji Tuhan, haleluya. Selamat kita berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hatimu, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Sebab Dia yang terindah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, Kau yang terindah di dalam hidupku. Amin. Nyanyikan pujian ini, haleluya, 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 haleluya. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Sama-sama katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau
Haleluya. Engkau adalah Yesus Tuhan dan Raja kami. Untuk itulah pagi hari ini Tuhan, kami ada untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah satu-satunya yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kalau hari ini lagi kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk kami boleh lagi menghampiri Engkau Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau akan hadir di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami tinggalkan segala keberatan kami tinggalkan segala masalah, problema kami Tuhan, untuk kami fokus datang menghampiri Engkau Allah yang hidup. Bekerjalah Engkau Allah dalam ibadah kami sepanjang hari ini, supaya kami mendapat berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Karena kami percaya dalam ibadah Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus dalam setiap hati kami, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau, dan kami juga siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya, di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia juru selamat kita, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Kau Allahku yang adil. Yesus Tuhan,
Dia tak terkalahkan. Amin. Haleluya. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa turun dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, serukan namanya. Haleluya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia Raja segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujian dan kuasa yang membuka pintu buat Raja segala raja. Dan izinkanlah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, untuk memerintah hatimu. Nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Pujian merupakan kuasa. Pujian merupakan kuasa. Kuasa yang dari surga. Pujian dan kuasa yang membuka pintu buat Raja segala raja. Pujian merupakan kuasa. Kuasa yang dari surga. Pujian dan kuasa yang membuka pintu buat Raja segala raja. Haleluya. Pujian merupakan kuasa. Kuasa yang dari surga. Pujian dan kuasa yang membuka pintu buat Raja segala raja. Pujian dan kuasa yang membuka pintu. Haleluya. Dan kuasa yang membuka pintu buat Raja segala raja. Pujian dan kuasa yang membuka pintu buat Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan.
Kami bawa korban syukur kami melalui pujian. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau saja Allah yang layak untuk kami sembah. Amin, haleluya, haleluya. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu. Haleluya, haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, persembahanku. Haleluya, haleluya Yesus. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Haleluya. Takkan pernah, haleluya. Inilah kami Tuhan, bawa korban yang terbaik. Glory, glory, glory. Yang harum, yang lain menyenangkan hatimu.
Haleluya, haleluya. Terimalah Tuhan Yesus persembahan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau disenangkan dengan apa yang kami lakukan ya Tuhan. Sebab itu sebelum kami mempersiapkan kehidupan kami menerima firman Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan benar-benar mau menyenangkan Tuhan. Pakailah kehidupan kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kami mampu menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, firman Tuhan yang akan memberikan kami pengertian tentang Tuhan di dalam hidup kami, dengan apa yang ingin kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu juga Tuhan yang akan menjadi penghibur dan kekuatan kami. Sebab itu ya Tuhan, inilah kehidupan kami siap mendengar firman-Mu. Bentuklah kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga firman Tuhan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah-buah manis untuk dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Roh Tuhan ada di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap kata-kata yang dia akan katakan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Alkitab berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, yang menjadikan umatnya adalah miliknya sendiri. Bapak Ibu Saudara, tentu sebagai orang-orang beriman, kita adalah bagian dari janji Tuhan itu, dari firman Tuhan itu, karena di dalam kita hiduplah Yesus, di dalam kita hiduplah firman, dan firmanlah yang akan mengerjakan di dalam hidup kita sesuai dengan iman kita. Dan apa yang harus kita lakukan dari firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka penggenapannya akan terjadi atas kita. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membawa satu firman Tuhan yang berjudul Izinkanlah Yesus memerintah di dalam hatimu, menjadi satu ajakan, dan ajakan ini sebenarnya tidak dapat ditawar, sebab kalau masih ditawar tentu hanya akan ada kerugian. Ajakan ini harus ditanggapi sedemikian rupa, sedemikian cepat, sebab di dalamnya saudara terkandung satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan kita akan melihat di dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mencintainya, dan kiranya itu juga adalah saudara dan saya. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9, Yesaya pasal 9, ayat ini tentu sudah begitu akrab, saudara, di telinga kita. Akrab menjadi tema-tema khotbah, dan kiranya juga akrab menjadi bacaan-bacaan kita. Mengandung suatu janji bukan hanya untuk masa di mana Nabi Yesaya itu bersuara. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 tertulis begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita melihat tujuan dari ucapan Yesaya, tentu diberikan kepada orang-orang Israel
khususnya kerajaan selatan. Mengingat kerajaan utara atau 10 suku dari saudara-saudara mereka telah dikuasai oleh Asyur. Dan Asyur sudah menguasai bahkan sampai kepada perbatasan yang sekarang dikuasai oleh Palestina, perbatasan Samaria, yang hanya tinggal menunggu waktu saja kalau dilihat dari segi kekuatan tempur mereka untuk menguasai Yehuda atau kerajaan selatan ini. Maka ketika bangsa ini ada di dalam keadaan yang menakutkan, bahkan digambarkanlah dengan kata kesuraman, persis seperti yang disuarakan oleh nabi ini di ayat-ayat sebelumnya. Ada baiknya kita melihat dulu di pasal ke-8 ayat 23. Supaya saudara tahu gambaran sesungguhnya dari ayat-ayat ini. Yesaya 8 ayat 23 tertulis. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, dan wilayah bangsa-bangsa lain. Kalau saudara melihat pemetaan dari suku-suku Israel, maka yang disebut dengan tanah Zebulon dan tanah Naftali inilah yang sekarang dikenal dengan wilayah Galilea, yang sudah dikuasai oleh Asyur, sehingga digambarkanlah ini dengan kata kesuraman. Kesuraman atas negeri yang terhimpit. Terhimpit oleh tekanan dari Asyur. Maka ketika hasrat dari Raja Asyur ini ingin memperluas kekuasaannya sampai ke Yerusalem, disitulah Nabi Tuhan ini, Nabi Yesaya bersuara. Kalau dilihat dari waktu atau tahun diucapkannya nubuat ini dan menjadi kebutuhan dalam skala segera, maka tentu yang diharapkan atau yang ditunggu adalah Raja Hizkia. Sebab raja inilah nanti yang dapat melakukan satu pembaruan yang sekiranya dapat menahan dulu murka Allah atas kerajaan selatan, sehingga menunda untuk sekian waktu kerajaan Asyur atau kekuatan Asyur meluaskan kekuasaannya kepada mereka. Hizkialah yang kemudian ditunggu, dinanti. Hizkialah yang memang disuarakan pada awalnya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita yakini juga bahwa apa yang Yesaya katakan ini melampaui dari apa yang diharapkan atau ditunggu oleh orang-orang Israel ini. Bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman. Memang kerajaan Israel pada akhirnya harus masuk di dalam masa kesuraman yang dahsyat. Bukan hanya untuk kerajaan utara yang sudah lebih dahulu dikuasai oleh Asyur, tetapi juga pada akhirnya kerajaan selatan juga dikuasai oleh Babilonia, walaupun harus menunggu 1 abad kemudian. Tapi yang jelas bahwa ada masa yang disebut dengan kesuraman yang menjadi milik atau dirasakan oleh seluruh orang Israel, baik di wilayah utara maupun di wilayah selatan. Maka kalau Yesaya berkata, tidak akan selamanya ada kesuraman, tentu yang dia bicarakan adalah keadaan yang melampaui dari pengalaman kerajaan selatan. Ada satu pengalaman yang lebih jauh dari situasi yang dihadapi orang Israel sampai dengan berakhirnya periode sebelum Masehi. Karena bagaimanapun juga Hizkia yang ditunggu oleh orang Israel hanya sementara waktu saja dapat melakukan pembaruan, dan sebutlah itu dapat menunda murka Allah
untuk mengizinkan seluruh umatnya yang tersisa adalah orang-orang selatan ini, kerajaan selatan ini, untuk juga Tuhan izinkan ditawan oleh bangsa-bangsa yang tidak bertuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu sedikit bahwa apa yang di dalam iman kita yakini sesuai dengan perkataan Yesaya ini, juga menggambarkan satu keadaan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Hizkia di zaman itu ketika kerajaan selatan masih dapat bertahan. Saya mungkin tidak akan membaca banyak ayat karena kita tentu akan banyak waktu. Tapi kalau saudara membuka kitab 2 Tawarikh dari pasal 29 sampai pasal 31. Ada dua hal yang dilakukan oleh Hizkia yang menjadi satu tindakan yang sebutlah itu dapat menunda kemarahan Tuhan. Mengapa saya menggunakan istilah menunda kemarahan Tuhan? Sebab di dalam perjanjian lama, sesuai dengan hukum-hukum Taurat yang telah ditetapkan, Allah sayang kepada umatnya, Allah akan pelihara umatnya sejauh umatnya ini berteriak dan mencari Tuhan. Karena umumnya semua bangsa selalu memiliki Tuhan, memiliki Allahnya. Dan kalau mereka dalam keadaan tertentu, apalagi dalam keadaan terjepit, maka pasti mereka akan berteriak kepada Tuhannya. Dan itu jugalah yang disuarakan oleh Yesaya. Kalau kita membaca kembali Yesaya pasal 8, Yesaya pasal 8, ayat yang ke-20 kita mundur saudara. Tadi di ayat yang ke-23, sekarang kita mundur lagi di ayat yang ke-19. 19 bagian B saja. Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Bagaimanapun juga semua bangsa mempunyai Allahnya, kepada merekalah, kepada Allah-Allah itulah mereka memohon petunjuk. Maka ayat 20, Yesaya berkata, carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Karena Yesaya bersuara dengan lantang yang dapat mengusir kesuraman ini adalah cahaya, adalah fajar yang datang hanya karena umatnya mendahulukan pengajaran dan kesaksian. Maka itulah yang sempat dilakukan oleh Hizkia dengan membenahi kembali rumah Tuhan dan membenahi kembali cara merayakan Paskah. Itu yang tadi saya katakan kalau saudara membaca kisahnya dalam 2 Tawarikh, mulai dari pasal 29 sampai pasal 31, saudara akan ketemu kisah itu. Saya harap saudara akan membacanya nanti, tentu setelah ibadah ini selesai, untuk menjadi bahan perbandingan saudara. Bahwa yang Hizkia lakukan pada akhirnya juga menjadi tipologi dari yang Yesus lakukan kemudian. Yesus juga membersihkan bait Allah. Dan Yesus juga merayakan Paskah dengan cara yang baru. Sebab dia sendirilah korban Paskahnya. Jadi yang Hizkia lakukan, itulah tipologi dari yang Yesus lakukan. Maka kalau Yesaya berkata dengan satu nada pengharapan, bahwa kesuraman ini tidak akan selamanya menudungi bangsa ini, bangsa Israel. Berarti yang dibicarakan bukanlah hanya Hizkia, tapi melampaui lebih jauh dari zaman itu. Sebutlah Hizkia memang dapat melakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi tetap saja masa yang Hizkia lakukan tidaklah panjang dan dia sendiri pun tidak kekal saudara. Itu sebabnya identitas-identitas khusus disebutkan oleh Yesaya. Seperti yang di dalam ayat 5 tadi kita baca pasal 9. Kita baca ulang Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ini. Bagian yang B. Identitas khusus yang disebutkan oleh Yesaya
tertulis, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada satu orang dari dinasti kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, yang dapat melakukan hal-hal ini dalam waktu yang cukup lama, bahkan dalam waktu yang tidak terbatas. Hizkia pun punya usia. Hizkia pada akhirnya mati. Satu pembaruan yang dilakukannya, itu pun terhenti. Semangat pembaharuan yang dirintisnya tidak diteruskan oleh orang Israel. Walaupun ada catatan yang sangat mengembirakan pada waktu itu. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarikh pasal 29 itu, ada satu ayat yang berkata, sejak dari pengalaman Salomo bin Daud di mana Tuhan hadir di dalam baitnya, itulah yang terakhir kali dirasakan oleh orang Israel di dalam zaman Hizkia. Karena sejak saat itu tidak pernah lagi terjadi hal-hal yang serupa. Jadi Allah hadir, saudara, hanya di dalam bait Allah di zaman Salomo dan di zaman Hizkia. Tapi lagi sekali yang ingin saya tegaskan, apa yang Hizkia lakukan itu sementara. Dia bukanlah penguasa yang kekal. Dia bukanlah raja yang dapat menguasai Israel atau dapat mengontrol kerajaan Yehuda dalam waktu yang lama. Sementara yang Yesaya suarakan ini, dengan identitas khususnya ini, menunjuk kepada oknum yang berbeda, oknum yang lain. Walaupun itu sudah ditunjukkan dulu, tipenya dengan Hizkia, tapi lebih dari Hizkia lah yang ditunggunya, saudara. Dan kita imani itu, dialah Yesus yang kemudian disebut dengan Raja. Mengapa Yesus ini disebut dengan Raja? Mari kita lihat saudara, Matius pasal yang kedua. Sebab sebutan ini justru datang pertama kali dari lingkungan di luar orang-orang Yahudi. Allah sudah membuat begitu rupa sebuah pengakuan ini yang datang dari lingkungan di luar orang-orang Yahudi. Matius 2 ayat 1 dan ayat 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Justru apa yang sudah ditinggalkan oleh nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Tuhan ini adalah orang Israel. Ditinggalkanlah satu wasiat, satu firman Tuhan itu. Dari abad 7 sampai abad 4 sebelum Masehi. Tapi tidak diperhatikan. Seolah Yerusalem pada masa itu, seolah masyarakat Yerusalem pada masa itu, atau masyarakat Yehuda pada masa itu, lupa akan warisan-warisan mereka sendiri yang datang dari Allah sendiri melalui nabi-nabinya. Sehingga perlu pemicu dari dunia luar Israel. Sebuah pengakuan dari orang-orang Majus ini. Di manakah dia raja orang Yahudi? Dan kalau saudara lihat reaksi dari Herodes, penguasa Israel pada waktu itu, walaupun dia sendiri kekuasaannya sudah dibatasi, sebab dia harus berbagi kekuasaan dengan Pilatus sebagai gubernur dari Kaisar Roma, karena Israel sudah dikuasai oleh Roma. Kekuasaan Herodes yang sudah terbagi, yang sudah dikebiri ini, sekarang dikejutkan lagi seolah oleh datangnya kabar baru, kabar dari sang kompetitor yang disebut dengan Raja orang Yahudi.
Maka ketika ayat ketiga dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Tentu berita yang akan menimbulkan gonjang-ganjing besar, saudara. Sementara kekuasaannya sendiri sebagai raja juga sudah dipotong, sudah dikebiri karena harus berbagi dengan Pilatus, sebab Israel sudah masuk sebagai negeri jajahan Roma. Sekarang ada pesaing baru yang datang. Tentu itu bukan hal mudah untuk diterima. Maka pada akhirnya diselidikilah apakah betul yang dikatakan oleh orang Majus ini. Dan didapati, saudara. Kita loncat ayat yang keempat. Kita baca dari ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tersentaklah mereka, sebab sesungguhnya berita itu, firman itu sudah ada di dalam perpustakaan mereka. Sudah ada di dalam kumpulan literatur mereka. Sebab tadi saya katakan itu sudah disuarakan 7 abad sebelumnya. Kemanakah telinga orang Israel? Kemanakah hati orang Israel, Bapak Ibu Saudara? Dan ini harus menjadi perenungan kita. Kemanakah hati dan pikiran kita ketika orang lain sudah bicara tentang Yesus? Jangan sampai kita kehilangan perhatian. Jangan sampai kekristenan kita seperti orang Yahudi yang sibuk dengan banyak hal tapi lupa sebenarnya di mana Yesusnya itu. Dan ini menjadi gambaran yang sangat memilukan. Yesus yang datang dari bangsanya sendiri, untuk bangsanya sendiri, dilupakan oleh bangsanya sendiri. Tidak diperhatikan sehingga ketika datang berita baru dari luar lingkungan Yahudi, mereka anggap itu sebuah berita bohong atau berita hoax saja. Dan ternyata ada tertulis Yesus disebut sebagai Raja. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya kita terkonfirmasi di sini. Bukan hanya Hizkia, walau kebutuhan yang sangat ditunggu pada masa itu adalah Hizkia. Tapi sebetulnya Yesaya bicara tentang Yesus. Karena Yesuslah kemudian yang dapat melakukan pekerjaan jauh lebih besar dari yang Hizkia lakukan. Yesus menyucikan bait Allah. Yesus membaharui cara orang Israel merayakan Paskah. Sebab dia sendirilah korban Paskah. Itu sudah dirintis oleh Hizkia. Paling sedikit 5 abad sebelum Yesus ada. Paling sedikit 5 abad sebelumnya. Tetapi yang dilakukan Hizkia tidak cukup, saudara. Hizkia hanya bisa memerintah kerajaan Yehuda. Itu pun hanya untuk kurun waktu kurang dari setengah abad. Tapi Yesus dapat memerintah di mana saja karena langit dan bumi ini ada miliknya. Bahkan dia bisa memerintah di dalam hati kita untuk waktu yang lebih panjang. Hanya masalahnya, apakah kita akan menaruh perhatian kepada pengajaran dan kesaksian sebagaimana yang disuarakan Yesaya? Sebab kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang bodoh seperti Herodes yang baru sibuk dengan semua hal, yang baru sibuk dengan semua tulisan-tulisan, semua warisan-warisan perjanjian lama ketika orang bersaksi tentang Yesus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlambat menaruh perhatian, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus betul-betul dinyatakan sebagai Raja yang akan memerintah bukan hanya untuk orang Yahudi. Sekalipun memang disebutkan dia adalah Raja orang Yahudi. Tapi pada waktu itu orang Israel sedang tidak mengharapkan raja mungkin. Kecuali dari dinasti Herodes saja. Atau setidaknya dari dinasti-dinasti yang jauh lebih terhormat. Tapi mereka tidak menantikan Yesus. Mereka tidak menantikan Yesus. Karena buat
orang Israel, ucapan Yesaya itu sudah selesai ketika Hizkia muncul. Buat beberapa orang Israel, ucapan Yesaya itu sudah dianggap sudah tergenapi di zaman kerajaan Israel. Setelah Israel dibuang ke Babel, setelah Israel menjadi bangsa tawanan yang seolah dibuang oleh Allah, mereka tidak lagi menaruh harap kepada perkataan Yesaya lebih jauh dari yang bisa kita yakini sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebabnya keuntungan bagi kita. Tetapi satu hal yang saudara harus tahu, sekalipun Yesus disebut raja orang Yahudi, tapi dia bukanlah raja hanya untuk orang Yahudi. Karena kita akan melihat cara ia datang juga berbeda. Cara ia datang bukanlah seperti seorang raja yang sedang dipersiapkan dari awal. Cara ia datang bukanlah seorang raja yang dipilih dari beberapa orang, dari beberapa kandidat. Cara ia naik ke tahta juga tidak dipilih atau ditentukan berdasarkan kongres tertentu sebagaimana umumnya raja, atau diwariskan jabatannya turun-temurun. Tapi Yesus sebagai raja datang dengan cara yang unik. Dan kita perlu lihat keunikannya ini. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua. Di dalam Filipi pasal yang kedua, itu sebabnya kita yakini bahwa Yesus bukan hanya raja untuk orang Yahudi. Dan kalau itu sudah menjadi satu kekuatan, satu keyakinan di hati kita, maka layaklah kita percaya Yesus ini supaya dia juga memerintah di dalam hati kita. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Filipi pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan nama itu disebutkan di ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Cara datangnya Yesus unik. Dia datang bukan dengan cara biasa. Sekalipun kelahirannya harus menggunakan proses alamiah. Tetapi kehadirannya tidaklah alamiah. Kehadirannya adalah pekerjaan hebat dari Tuhan. Dia ada di dalam kandungan seorang wanita perawan. Dia lahir dari kandungan itu persis dengan cara alamiah. Tetapi eksistensinya di sana, beradanya dia di dalam rahim itu, tidaklah dengan proses alamiah, tapi dengan proses supranatural, dengan proses yang luar biasa. Sebab kalau dia datang dengan proses alamiah, maka kerajaannya atau jabatan raja dapat dianggap sebagai warisan atau yang didatangkan turun-temurun. Tapi Yesus dari awal sudah ditetapkan sebagai raja. Bahkan ketika masa atau kerajaannya itu belum ada, Allah sudah bisa melihat sebuah kumpulan orang-orang percaya di satu tempat yang sudah awalnya diberikan, yaitu tanah perjanjian, akan menjadi tempat dari kekuasaannya. Meluaslah kemudian tempat itu, bukan hanya sekedar koordinat saja di wilayah Israel sekarang. Tapi siapa yang mengaku persis seperti ayat ini, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dialah yang menjadi rakyatnya. Dialah yang dikuasainya. Dialah yang menjadi miliknya.
maka dengan sendirinya dia menjadi raja yang tidak terbantahkan. Karena dia punya masa, dia juga punya wilayah kekuasaan. Bahkan kekuasaannya meliputi atau mencakup lebih jauh dari dunia ini. Ketika Pilatus mencoba untuk bersoal jawab tentang kekuasaan Yesus, Yesus berkata, engkau menganggap aku seorang raja, maka apa yang engkau katakan itu benar adanya, kata Yesus. Aku raja, tapi kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Kerajaan Yesus adalah kerajaan yang terdiri dari orang-orang yang mencintai pengajaran. Ingatlah perkataan Yesaya tadi. Kerajaan Yesus terdiri dari orang-orang yang mencintai kesaksian. Itu pun juga adalah landasan dari nubuat Yesaya. Pengajaran dan kesaksian. Dan yang terakhir kemudian, yang diafirmasi oleh Yesus sendiri, oleh Paulus di dalam suratnya ini. Kerajaan Yesus itu terdiri dari orang-orang yang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Maka bagaimana dengan hatimu, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan engkau? Ketika orang sudah mulai belajar banyak tentang Yesus, taruhlah ada 1-2 orang, 1-2 kelompok yang masih meragukannya. Jangan kecil hati karena dunia perjanjian lama masih banyak orang-orang yang ragu. Awal dari dunia perjanjian baru, bangsanya sendiri pun ragu. Tapi itu bukan berarti saudara dapat dibenarkan kalau engkau masih meragukan Yesus. Yesus harus menjadi penguasa satu-satunya. Sebab kalaupun orang lain tidak mengakuinya, kalaupun orang lain mencoba untuk menggugurkannya, menurunkannya dari kehormatan, Yesus tidak terbantahkan, dia tetap adalah raja, bahkan raja di atas segala raja. Dan kalau dia bisa bertakhta di hatimu, dia bertakhta di dalam hidupmu, maka satu kekayaan yang dijanjikan. Dan ini menjadi ayat penutup kita saudara. Mari kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Ini yang akan saudara alami. Dan kiranya ini akan membangkitkan semangat saudara untuk mencari Yesus bagi yang belum kenal Yesus. Untuk mempertahankan Yesus bagi yang sudah merasa punya Yesus tapi tidak pernah menghidupi Yesus. Wahyu 1 ayat 5 dan 6 berkata, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Satu kekayaan, penganugerahan yang Dia limpahkan kepada saudara dan saya adalah diberikannya juga kerajaan itu menjadi bagian kita. Bahkan dipercayakannya juga satu pelayanan-pelayanan di dalam kerajaan itu. Pelayanan-pelayanan kehormatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sebab kata imam itu sendiri pun menunjuk kepada satu jabatan yang tidak sembarangan orang dapat melakukannya. Imam hanya ditunjuk dari Lewi. Satu suku saja dari 12 suku Israel. Tapi dari Lewi pun tidak semua Lewi ditunjuk sebagai imam. Hanya dari keturunan Kehat, anak kedua Lewi. Lewi punya 3 anak, ada Gersom, Kehat, Merari. Gersom dan Merari hanya ditugasi untuk melayani bagian altar saja. Tetapi bagian terdalam, bagian yang disebut dengan keimaman, yang melayani ruang kudus Tuhan, itu hanya untuk orang-orang Kehat. Jadi tidak semua Lewi. Dan ternyata yang dapat juga melakukan satu pelayanan korban dari jabatan Lewi, itu pun hanya dari keluarga Harun. Tidak semua orang Kehat. Jadi saudara tahu sekarang bahwa jabatan ini khusus. Tidak semua orang bisa melakukannya. Sekalipun datang dari suku yang sama, Lewi. Sekalipun juga datang dari kaum yang sama, yaitu Kehat.
hanya orang-orang tertentu. Dan itu semua terjadi kalau kita mengawali hidup kita dan memupuk hidup kita sedemikian rupa dari hari ini untuk mencintai pengajaran, mencintai kesaksian, dan kemudian mempertahankan pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kiranya Kristus berkuasa di dalam hati kita, memerintah di dalam hati kita, sehingga seperti yang Yesaya katakan, lalulah kesuraman, digantikanlah dengan cahaya fajar, dan cahaya itu menghidupkan, cahaya itu menyenangkan, cahaya itu membahagiakan saudara. Maka apa tadi yang saya katakan di kalimat awal, berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, sebab dengan cahaya Tuhanlah orang-orangnya akan hidup dan menjadi terang bagi dunia ini. Maka saudara, terimalah Yesus bagi engkau yang belum menerima Yesus, yang belum mengenal Yesus. Pastikan hari ini engkau terima Yesus. Lewat acara ini, lewat ibadah ini, saudara terimalah Yesus sebagai juru selamat. Dan engkau yang sudah merasa sudah menjadi bagian dari Yesus, engkau sudah melabelkan dirimu dengan orang Kristen. Ingat, kalau engkau tidak mencintai pengajaran dan kesaksian, suramlah hidupmu. Tapi kalau engkau cintai pengajaran dan kesaksian, maka terang yang ada padamu dari Tuhan akan menerangi bukan hanya hidupmu, bukan hanya keluargamu, tapi juga bangsa-bangsa lain, orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, kami sembah Engkau Tuhan, sujud di kaki-Mu. Gambarkan satu kesemarangan ketika Tuhan dielu-elukan sebagai Raja masuk ke kota Yerusalem. Tergambar suasana sukacita di sana, tapi itu hanya sementara. Haleluya, haleluya. Tapi yang Allah kerjakan hari ini untuk engkau, haleluya, adalah kesemarakan yang kekal.
tahu apa yang saudara rasa hari ini. Tapi kalau ada kesuraman di dalam hati, maka dengarkan firman Tuhan. Biarkan dia bertahta di dalam hatimu. Terimalah dia di dalam hatimu. Engkau yang mungkin sudah merasa bergaul dengan Tuhan, tapi engkau kurang mencintai pengajaran dan kesaksian. Mulailah untuk membaharui pengakuan saudara. Cintailah pengajaran dan beranilah untuk bersaksi. Supaya Tuhan sirnakan kesuraman di dalam hidup kita. Dan cahaya kehidupan akan memancar dari hidupmu, membuat engkau hidup dan dapat menghidupkan sekelilingmu. Termasuk itu seisi rumah. Haleluya. Yakinlah Allah bisa bekerja. Kekuasaannya tanpa batas. Dari sorga ke hatimu. Haleluya. 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 Dialah yang layak menjadi penguasa atas semesta. Sebab dunia ini pun adalah ciptaannya. Kita pun juga ciptaannya. Dunia miliknya, kita pun miliknya. Haleluya. Haleluya. Terimalah Yesus dalam hatimu. Engkau yang baru mendengar, baru menyaksikan acara ini. Terima Yesus dalam hatimu. Maka Tuhan akan bekerja di dalam hatimu, dalam hidupmu. Dan hal besar akan engkau lihat mulai dari hari ini. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima Yesus. Jangan tolak dia. Terima Yesus. Pertahankan Yesus dalam hidupmu. Dia akan melakukan hal besar. Sirnakan kesuraman di dalam hati. Haleluya. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau
Engkau yang baru pertama kali mungkin menyaksikan tayangan ini, mengikuti ibadah ini, dan terketuklah hatimu untuk menerima Yesus. Maka saya memberi bantuan kepada saudara lewat doa. Tapi engkau harus membuka hatimu dan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu hari ini. Aku ingin engkau memerintah dalam hatiku sekarang. Memberikan damai, memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau mungkin engkau selama ini hidup di dalam kesuraman, kegelisahan, ketakutan, percayalah ketika di hatimu ada Yesus, engkau terima Yesus sekarang. Dia sirnakan kesuraman, dia berikan kehidupan yang engkau tidak pernah rasakan sebelumnya. Di dalam nama Yesus, angkatlah tanganmu saudara, engkau yang baru menyaksikan acara ini dan mau menerima Yesus. Hambamu berdoa, Tuhan pegangi tangan mereka, Tuhan pegangi hidup mereka. Buat sekarang mereka menerima engkau sebagai juru selamat. Masuklah engkau di dalam hati mereka. Jadilah Tuhan di dalam hidup mereka. Sesuai dengan mereka yang mereka inginkan. Dan bagi jemaat Tuhan yang sudah lama ikut ibadah, khususnya untuk jemaat Ketapang, Keramat, Soho, hambamu berdoa, Tuhan teguhkan pengharapan mereka. Jangan sampai kehidupan kami kembali kepada kesuraman. Mungkin keadaan ini dapat saja menakutkan kami. Keadaan ini bisa membimbangkan kami. Tapi yang pasti hanya Yesus. Ketika dunia tidak pasti, pekerjaan tidak pasti, rezeki pun bisa tidak pasti. Yang pasti hanya Yesus. Dan kalau Yesus di dalam hati kami, segala sesuatu engkau akan penuhi. Di dalam nama Yesus, Tuhan pegangi hidup mereka. Tuhan bertahta atas hidup mereka. Dan limpahkan segala yang perlu untuk kehidupan mereka. Karena engkaulah terang sesungguhnya. Dan terang itu adalah hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan berkat. Dari puji-pujian firman Tuhan semua mendatangkan berkat. Dilepaskanlah semua segala ketegangan, segala kegelisahan, ketakutan dalam hidup kami. Terlepas semua karena firman-Mu sudah bekerja. Dan kami menerima dengan percaya. Dan Tuhan kiranya pemeliharaan-Mu ada atas umat-Mu. Hari lepas hari, pagi hingga malam hari. Berkati ya Tuhan, pelihara dari yang jahat. Bentengi kami dari segala perbuatan jahat, celaka, dan bahaya. Tuhan lindungi kami, sehingga kami tetap ada di dalam keadaan baik. Bahkan selalu mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan kembali lagi beraktivitas. Kami akan kembali lagi pada waktu-waktu kami, rutinitas kami. Dan tentu dengan penyertaan Tuhan. Dan kami akan memohonkan berkat, supaya kami memperoleh berkat, disempurnakanlah sukacita kami dalam ibadah ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya berkata, amin.